Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai zikrullah. Menyebut dan mengingat Allah. Fadilah zikir dalam as-sunnah. Kita telah menyebutkan fadilah zikir dalam as-sunnah. Fadilah yang pertama. Sekarang akan kita bicarakan fadilah yang kedua dalam as-sunnah, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berzikir, menyebut dan mengingatnya. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Innallaha azza wa jalla yaqulu ana ma'abdi idza huwa dzakarani wa taharakat bi syafatah. Jadi maksudnya sesungguhnya innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqul, berfirman, ana ma'abadi, aku bersama hambaku, kata Allah ya. Jadi Allah senantiasa bersama hambanya. Idza huwa dzakarani, apabila hambaku tersebut mengingatku, kata Allah. Wa taharakat bi syafatahu, dan kedua bibirnya itu bergerak mengingatku ya. Bergerak menyebutku. Jadi Allah akan bersama orang-orang yang mengingat Allah dan menyebut Allah ya. Menyebut Allah dengan dua bibirnya ya. Jadi bibirnya bergerak sama lisannya menyebut Allah ya. Menyebut Allah, apakah Allah zikrullah ya, apakah dengan subhanallah atau dengan hamdalah alhamdulillah atau dengan takbir Allahu akbar. Jadi ada perkataan Allah di sana, atau la ilaha illallah, atau subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah bihamdi gitu ya. Atau yang lain, apa saja yang kita sebut ya. Atau seperti la ilaha illallah subhanaka ini kuntum minadz zalimin ya. Seperti doanya Nabiullah Yunus ketika ditelan oleh ikan ya. Dalam perut ikan itu Nabiullah Yunus senantiasa menyebut la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bisa kita jadikan doa ini kita ya. Kita merasa banyak salah kepada Allah, jadikan ini sebagai permohonan kepada Allah ampun ya. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz zalimin wastaghfirullah ya. Sambil disertai dengan istighfar ya. Jadi banyak cara untuk zikrullah ya. Atau orang yang sedang baca Al-Quran, mulai dari surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, terus sampai surah An-Nas terakhir ya. Baca pagi, petang, siang, malam ya. Baca Al-Quran, zikrullah. Basahkan senantiasa lidah kita, mulut kita dengan zikrullah, dan kalbu kita hidup dengan zikrullah ya. Begitu juga dengan baca-bacaan Al-Quran ya. Jadi di dalam kitab Al-Ittihaf ya, karangan Az-Zabidi, Imam Al-Iraqi mengatakan hadis Ibnu Majah ini ya, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah ya, dikatakan Al-Hakim mengatakan isnadnya sahih. Itu tadi hadis tentang Innal azza wa jalla yaqulu ana ma abadi idza huwa dzakarani wa tarakat bi syafatah ya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2675 ya,
ini dari Abu Hurairah juga ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam yaqulu azza wa jalla anna inda dhanni abdi bi wa ana mahu hina yadkuruni. Inda karani fi nafsi dakartu fi nafsi wa inda karani fi malain dakartu fi malain hum khairum minhu ya. Wa in taqaraba mini sibron taqarabtu ilahi diraan wa in taqaraba ilayya diraan taqarabtu minhu ba'an wa in atani yamsi ataituhu harwalah ya. Ini hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 7405 ya. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah telah bersabda ya. Apa sabda Rasulullah? Yaqulullahu azza wa jalla. Maksudnya ini adalah hadis qudsi ya. Kalau ada kata-kata di dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Nah, ini adalah hadis qudsi ya. Di dalamnya Allah berfirman ya. Redaksinya dari Rasulullah ya. Jadi Allah berfirman, "Ana inda dhani abdibi." Aku itu kata Allah bagaimana sangkaan hambaku terhadapku ya. Jadi kalau kita ini menyangka terhadap Allah dhani, jangan suudzon ya, jangan suudzon, husnuzonlah kepada Allah ya. Karena Allah mengatakan aku itu bagaimana sangkaan hambaku kepadaku ya. Kalau dia menyangka Allah itu dengan sifat-sifat yang madmumah, naudzubillah ya. Naudzubillah. Jadi bersuudzon kepada Allah jangan ya. Jangan, ini apa namanya? Bukan sifat orang mukmin ya. Kalau sifat orang mukmin kepada Allah, beriman kepada Allah, senantiasa memuji Allah ya, senantiasa bersangka baik kepada Allah ya. Jangan kita bersangka buruk kepada Allah. Ya, naudzubillah, naudzubillah. Mau kemana kita lari kalau Allah sudah murka ya? Tadi kan jangan sampai kita dimurkai oleh Allah ya, naudzubillah. Makanya bersuudzon, jangan bersuudzon kepada Allah, tapi husnuzon, bersangka baik kepada Allah ya. Wa ana ma'ahu hina yadkuruni, kata Allah, aku senantiasa bersamanya ketika dia menyebut dan mengingatku ya. Jadi jadi qodiyat ini mengatakan ya, makna tadi anna inda dhani abadibi, ini maknanya kata qodiyat berkufran lahu idza astaghfara. Jadi kalau seorang hamba memohon ampun kepada Allah, istighfar, Allah akan memberi ampunan baginya ya. Begitu juga kalau dia taubat, Allah akan menerima taubatnya. Ini artinya kita bersangka baik kepada Allah. Jadi kita beristighfar supaya Allah itu mengampuni dosa kita ya. Astaghfirullahaladzim gitu kan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih gitu kan. Astagfirullah, mau yang panjang boleh. Astagfirullahaladzim la ilaha illa anta wa atubu ilaih. Ya, kita beristighfar sekaligus bertaubat. Kata qadiyat, dengan kita istighfar dan taubat, Allah akan memberi ampunan dan menerima taubat kita. Kalau kita berdoa, Allah akan mengijabah doa kita. Ini adalah sangka baik kepada Allah ya. Kalau kita memohon kifayah, artinya mohon semua ditanggung oleh Allah ya. Mohon rezeki, ilmu, ya, mohon kebaikan pada anak-anak kita, keluarga kita. Insya Allah akan memberinya ya. Jadi di sini dikatakan juga maksudnya adalah
ada roja, ada harapan ya. Jadi bersangka baik kepada Allah itu adalah berharap ya. Berharap, takut dan berharap, bukan yang lain ya. Berharap kita kepada Allah. Jadi bersangka baik supaya Allah memberikan yang terbaik kepada kita ya. Itulah sangkaan yang baik kepada Allah, jangan yang lain ya. Kemudian juga tadi Allah mengatakan wa ana ma'ahu hina yadhkuruni ya. Dan aku bersamanya ketika dia menyebut dan mengingatku. Jadi maksudnya di sini ya, maksudnya di sini adalah ketika kita menyebut dan mengingat Allah, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Dan juga Allah akan memberikan taufik. Taufik ini adalah kekuatan untuk taat, kekuatan untuk beribadah. Jadi kita dengan menyebut dan mengingat Allah, Allah itu akan memberikan rahmatnya, memberikan taufiknya kepada kita, dan juga memberikan hidayahnya kepada kita, dan juga memberi penjagaannya kepada kita. Jadi itu adalah manfaat dari zikrullah ya. Turun rahmat Allah kepada kita, turun taufik dari Allah kepada kita, turun hidayah petunjuk dari Allah kepada kita, turun riayah penjagaan dari Allah terhadap kita. Sebagaimana Allah berfirman ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Maknanya Allah mengetahui kita, Allah akan menjaga kita kan. Kemudian hadis ini sebetulnya panjang ya. Tadi disebutkan di sana idza dzakarani ya fa'in dzakarani fi nafsi dzakatu fi nafsi. Jika hambaku mengingatku pada dirinya, aku akan mengingatku pada diriku ya. Wa in dzakarani fi malain, apabila hambaku mengingatku dalam keramaian, aku juga akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik dari mereka ya. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin, jika hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan sejengkal, aku akan mendekat lagi, lebih dekat lagi dari sejengkal. Aku lebih dekat satu hasta. Kalau hambaku dekat denganku satu hasta ya, kata Allah, aku lebih dari satu hasta. Kalau hambaku datang kepadaku berlari, aku akan mendatanginya lebih lagi dari berlari ya. Jadi maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan, ini maknanya ya, makna artinya ini adalah hadis tentang sifat Allah ya. Jadi maknanya kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal ya, artinya mendekat dengan taat kepada Allah ya, Allah akan mendekatkan kita ini kepada rahmatnya tadi ya. Rahmat Allah, taufik Allah, hidayah Allah, i'anah Allah ya, maunah dari Allah ya. Semua itu akan dekat kepada kita ya. Jadi maknanya dengan mendekatkan diri kita dengan zikrullah ya, tadi taufik ya, rahmat, taufik, hidayah, maunah ya, itu akan dekat kepada kita ya. bukan perkara-perkara yang lain ya. Dan juga riayah itu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi makin kita dekat, Allah juga akan makin dekat rahmatnya ya. Jadi kalau kita segera mendatangi Allah, dekat dengan Allah, akan melimpahkan rahmatnya ya. Dan Allah juga akan mempercepat rahmatnya kepada kita ya. Rahmat, hidayah
rahmat, hidayah, taufik, maunah atau i'anah, dan juga riayah, penjagaan Allah. Jadi kalau kita senantiasa dekat kepada Allah, Allah akan memberikan semua yang ada pada Allah ya, baik itu rahmat Allah, baik itu taufik dari Allah, baik itu hidayah dari Allah, baik itu maunah dari Allah, dan juga penjagaan ya. Inilah kita berhusnuzon kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi bukan yang lain-lain yang kita harapkan dari Allah ya. Jadi sebagaimana Allah berfirman kan kepada Nabiullah Harun dan Nabiullah Musa alaihissalam ya. Nabi Musa alaihissalam ini takut dia kepada Fir'aun ya, takut dibunuh kan. Takut dibunuh, kata Allah, ini ma'akuma asma'u wa ara ya. Sungguhnya aku bersama kamu, kedua-dua kamu. Aku akan mendengar dan melihat. Jadi Allah menjaga para nabinya ya, menjaga daripada perbuatan-perbuatan orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi senantiasa Allah akan menjaga hambanya ya, memberi rahmat kepada hamba-hambanya selama hamba-hambanya itu ingat dan menyebut Allah ya. Wa ana mau'ida dzakaroni, kata Allah kan, dan aku bersama mereka apabila mereka menyebut dan mengingatku. Jadi banyak-banyaklah kita zikrullah supaya kita ini diingat oleh Allah ya, diberikan segala rahmat, hidayah, taufik, maunah, i'anah, dan riayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Harun dalam surat Toha kan 46. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku, kata Allah, ma'akuma bersama kamu, kedua-dua kamu, wahai Musa dan Harun ya. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat ya. Jadi janganlah kita takut ya, hanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.